Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta. Momentum positif ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan ASEAN sebagai masa depan dunia. Presiden Jokowi menilai persoalan polusi udara di ibu kota DKI Jakarta, salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Masih bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 7 Agustus, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka dialog konferensi antar budaya dan agama ASEAN tahun 2023 di Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menegaskan ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan ASEAN harus menjadi teladan toleransi dan perdamaian. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengutip tentang data Global Peace Index 2023. Menurut Global Peace Index 2023, konflik global semakin marak. Tahun 2008, ada 58 negara yang terlibat dalam konflik, dan saat ini menjadi 91 negara. Angka kematian akibat konflik global pun meningkat menjadi 238.000 jiwa. Dan dampak kerugian ekonomi naik 17% menjadi 17,5 triliun US dollar. Setara dengan 13% dari GDP global. Sangat besar sekali. Di sisi yang lain, di bidang keagamaan, masyarakat dunia mulai semakin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religion tahun 2023 terhadap 19.731 orang dari 26 negara di dunia menunjukkan 29% menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. Dan menurut data Pew Research Center atas nama agama dan kepercayaan, jumlah kekerasan fisik semakin meningkat. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki komitmen yang sama dengan saya bahwa ASEAN harus menjadi teladan toleransi dan persatuan. ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia. Ini menurut Pew Research Center, 96% responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan dirinya menyambut hangat peran konstruktif para pemimpin agama dan budaya di ASEAN melalui prakarsa strategis PBNU bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menggelar konferensi dialog antar budaya dan antar agama ASEAN tahun 2023. Hadir dalam pembukaan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sementara itu dari PBNU hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf.
Senin 7 Agustus, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka sidang ke-44 Parlemen ASEAN di Jakarta. Pada sambutannya, Presiden Jokowi mengajak anggota ASEAN terus mempererat kerjasama serta solidaritas. Hal tersebut lanjut Presiden agar terjaga stabilitas kawasan. Presiden Jokowi juga mengungkapkan solidaritas yang kuat akan membuat ASEAN dapat terus memainkan peran sentralnya di kawasan ASEAN. Saling percaya dan soliditas ASEAN sangat penting. Soliditas antar pemerintah anggota ASEAN, soliditas antar parlemen anggota ASEAN, dan soliditas dengan pemangku kepentingan lainnya. Jika ASEAN solid, maka ASEAN dapat memainkan peran sentralnya dan ASEAN dapat terus relevan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan yang berkeadilan, dan bersyukur pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap stabil. Oleh OECD, Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu driver pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai Ketua ASEAN Indonesia, ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia sebagai epicentrum of growth. Oleh karena itu, integrasi ekonomi ASEAN harus diperkuat, hambatan perdagangan dengan mitra ASEAN harus dihilangkan, kerjasama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan harus ditingkatkan. Selain itu, Presiden Jokowi menekankan agar integrasi ekonomi di Asia Tenggara harus terus diperkuat. Hadir pada kesempatan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Senin 7 Agustus, Presiden Jokowi meresmikan penggunaan Indonesia Arena, stadion tertutup yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Jokowi mengharapkan dengan peresmian Indonesia Arena dapat menambah kuantitas acara olahraga dan konser nasional maupun internasional di Indonesia terus meningkat. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan Stadion Indonesia Arena itu menelan anggaran 640 miliar rupiah. Indonesia Arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket utamanya, tapi juga bisa untuk badminton, untuk volleyball, untuk futsal, dan juga tentunya untuk konser. Jadi sekarang yang mau konser silahkan segera daftar. Karena saya yakin ini akan lebih banyak digunakan untuk konser. Tapi saya lebih senang kalau dipakai untuk olahraga. Tapi konser juga penting karena saya juga senang. Indonesia Arena setelah diresmikan penggunaannya dalam waktu dekat akan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia Basket tahun 2023. Hadir sejumlah menteri dalam peresmian Indonesia Arena seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Senin 7 Agustus, setelah meresmikan Indonesia Arena menjawab pertanyaan wartawan tentang kondisi polusi udara di DKI Jakarta, Presiden Jokowi menilai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan polusi udara di ibu kota Jakarta adalah mengurangi beban Jakarta. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu.
Senin 7 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima kunjungan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hisen Brahim Taha. Setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada sejumlah isu yang dibicarakan Presiden Jokowi dengan Sekjen OKI tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran. Presiden mengharapkan OKI harus terus memperjuangkan untuk mengurangi dan memberantas Islamophobia yang terjadi. Presiden dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran tersebut, dan Presiden mengharapkan bahwa OKI harus terus memperjuangkan untuk memprevent atau untuk memberantas Islamophobia yang banyak sekali saat ini terjadi. Selain menerima Sekjen Organisasi Kerjasama Islam di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Thailand, Malaysia, dan Laos. Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Vietnam beserta delegasinya. Selasa 8 Agustus, Presiden Jokowi dari Stasiun Moda Raya Transportasi Bundaran HI mengajak para duta besar negara-negara ASEAN dan mitra naik moda raya transportasi menuju gedung Sekretariat ASEAN. Sebelum naik moda raya transportasi itu, terlebih dahulu Presiden menghadiri acara peluncuran kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN yang berlangsung di Stasiun Bundaran HI Jakarta. Mendampingi Presiden Jokowi beserta duta besar naik MRT menuju Sekretariat ASEAN, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selasa 8 Agustus, Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain mengatakan, ASEAN adalah contoh keberagaman dan harmoni yang saling melengkapi dan menguatkan. Menurut Presiden, perbedaan yang ada di negara ASEAN tidak menjadi halangan untuk mewujudkan tekad dan cita-cita ASEAN. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bonus demografi dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik saat ini merupakan aset kuat bagi ASEAN. ASEAN harus bisa menjadi epicentrum of growth yang memberikan manfaat yang lebih bagi rakyat di kawasan dan dunia. Dan ASEAN memiliki aset kuat untuk itu. Pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Momentum positif ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan ASEAN sebagai masa depan dunia. Menjadikan ASEAN jangkar kedamaian, jangkar kestabilan, dan jangkar kesejahteraan dunia. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia berupaya meletakkan fondasi kuat sehingga ASEAN akan mampu memegang peran sentral dalam menjawab tantangan global. Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selasa 8 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi secara bergantian menerima pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah serta menerima kunjungan pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Pada pertemuan dengan Presiden itu, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nasir Effendi, pihaknya menyampaikan rencana muktamar IPM ke-23 yang diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menyampaikan undangan kepada Presiden untuk menghadiri Kongres Nasional Mahasabha ke-13 KMDHI di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir Agustus tahun 2023.
Selasa 8 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima Panitia Muktamar Sufi Internasional. Usai mendampingi Presiden menerima Panitia Muktamar Sufi Internasional yang dipimpin Habib Lutfi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Muktamar Sufi Internasional itu akan berlangsung pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2023 di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Prabowo Subianto menegaskan Presiden akan hadir untuk membuka muktamar tersebut. Muktamar Sufi Internasional ini mengangkat tema karya Sufi kontemporer dalam dunia yang dinamis, di mana akan membahas 4 bidang. 1. Pendidikan Sufi dan pengaruhnya terhadap penyucian jiwa. 2. Ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 3. Industri media dan opini publik. Dan 4. Peran penting tasawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban. Selain itu, Prabowo Subianto juga menjelaskan Presiden Jokowi pada kesempatan itu memberikan arahan agar pihaknya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sejumlah kementerian agar muktamar tersebut berlangsung dengan lancar. Rabu 9 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia REI ke-17 yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta REI untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan membantu rakyat kecil untuk memiliki hunian yang sehat dan layak. Saya juga minta pada kesempatan yang baik ini pada REI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak dengan program 1 juta rumah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan REI soal pentingnya memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam membangun sebuah kawasan perumahan. Presiden tidak ingin pembangunan kawasan perumahan baru justru menimbulkan masalah bagi kawasan lain di sekitarnya. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir, tolong betul-betul dilihat hal seperti ini. Sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Umum DPP REI Toto Lusida. Rabu 9 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menerima pimpinan MPR di Istana Merdeka Jakarta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, pertemuan itu salah satunya membahas persiapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pertemuan itu juga membahas mengenai hal-hal terkait konstitusi dan kelancaran menjelang pemilu 2024. Kita menyampaikan persiapan tentang sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 16 mendatang plus sidang gabungan DPR dan DPD Republik Indonesia. Tadi kita menyampaikan bahwa jika gedung MPR di IKN selesai tahun depan, maka ini adalah sidang tahunan MPR yang terakhir di Jakarta. Kemudian juga kami menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan dan akan kami kerjakan di tahun politik ini terkait dengan konstitusi, terkait dengan keinginan kita semua untuk pemilu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan luber. Dalam kesempatan itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang harus terus dilakukan penyesuaian. Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo kembali menjajal kereta ringan lintas raya terpadu LRT Jabodebek. Presiden mengajak sejumlah pegiat seni untuk menjajal LRT dari Stasiun Jatimulya Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pegiat seni yang ikut serta menjajal LRT antara lain Ari Lasso, Yuni Shara, Dedi Mahendra Desta, Cak Lontong,
Indy Barens, hingga Chelsea Islan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan peresmian LRT kemungkinan akan dilakukan pada 26 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo menyebut manajemen LRT Jabodebek sudah membenahi penyesuaian sistem di beberapa stasiun. Presiden menekankan pada keselamatan dan keamanan harus yang paling diutamakan. LRT kita kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Sementara itu, dalam kunjungan kedua kalinya ini, Presiden Joko Widodo menjajal rute stasiun LRT Jatimulya Bekasi Jawa Barat hingga stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat. Masih di stasiun LRT Dukuh Atas Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan di hadapan awak media bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri terhadap bahan-bahan mineral. Setelah pemerintah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan melanjutkan hal serupa untuk bahan mineral lainnya seperti tembaga dan bauksit. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada negara ataupun organisasi internasional apapun yang bisa menghentikan keinginan Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Presiden Joko Widodo meyakini hilirisasi akan mendongkrak nilai tambah di dalam negeri. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke bauksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, menjawab pertanyaan awak media terkait PPDB, Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Jokowi mengatakan, kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam. Kamis 10 Agustus 2023, menjawab pertanyaan awak media terkait putusan Mahkamah Agung soal Ferdy Sambo CS, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya menghormati putusan MA terhadap permohonan kasasi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk menghormati putusan MA tersebut. Kamis 10 Agustus 2023 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mendampingi Presiden mengatakan, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam melakukan langkah reformasi pada sejumlah bidang untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global. OECD menjelaskan mengenai kondisi dunia tentunya dan bagaimana Sekretaris Jenderal Korman mengapresiasi capaian-capaian Indonesia terutama pada saat menjadi presidensi G20 pada masa yang sangat tidak mudah. Dan keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama antar negara yang merupakan hal yang sangat penting dalam situasi dunia yang makin sulit dan makin dinamis. Yang kedua, Sekretaris Jenderal Korman juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi, climate, dan juga di bidang perekonomian
adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya. Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan untuk membahas rencana keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Menlu juga mengungkapkan bahwa dukungan dari negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi cukup kuat. Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa, diantaranya terkait hilirisasi industri. Presiden Joko Widodo menilai bahwa keberanian dan konsistensi diperlukan karena tantangan dan tekanan yang dihadapi Indonesia ke depannya akan semakin meningkat. Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai penanganan bencana kekeringan di Papua Tengah. Menko PMK Muhadjir Effendi dalam keterangannya kepada awak media, usai ratas mengatakan, Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk membangun lumbung pangan di Agan Dugume dan Sinak. Presiden juga telah memerintahkan Menteri PUPR untuk menangani pembangunan infrastruktur jalan dan Menhub untuk menangani revitalisasi Bandara Sinak. Tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden ada beberapa langkah yang akan ditindaklanjuti. Untuk jangka pendek itu akan membangun gudang stok pangan di dua tempat, yaitu di Agadugume dan di Sinak. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk mengirim bahan makanan ke Agadugume langsung itu sering terhambat. Kenapa terhambat? Pertama cuaca, kemudian ketinggiannya, karena ketinggiannya itu 9.000 kaki, tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa mendarat di situ. Karena itu sementara ini pilihannya di samping ada yang dikirim ke Agadugume langsung, tapi ada yang berhenti di Sinak. Nah, kalau ditahan di Sinak ini, maka harus diambil secara jalan kaki, itu perlu perjalanan 2 hari 1 malam. Nah, itu yang sekarang masih agak menyulitkan, karena jalannya masih belum bagus. Karena itu Bapak Presiden di samping segera membangun stok gudang di Agadugume dan di Sinak, nanti untuk jangka menengah akan segera diperpanjang runway. Lebih lanjut, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan dalam jangka panjang pemerintah juga akan mendorong ketahanan pangan di Papua Tengah, diantaranya melalui penerapan teknologi yang tepat guna yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian di Papua. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutomo Budi dan saya Musli serta tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.